kita selalu memulai dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, baik itu dari Al-Qur'anul Karim maupun di dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW ketika kita memulai belajar, agar kita mendapatkan keberkahan ilmu padanya. Karena tidak ada sesuatu yang paling indah ketika kita menuntut ilmu kecuali keberkahan menaungi kita. Salah satu doa misalkan yang diajarkan di Al-Quran, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, insyaallah itu ada di dalam surat Toha. Kalau di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Selanjutnya saya akan ke board ya, silakan diperhatikan. Nah, apabila ada limit fx ditambah h min fx dibagi dengan h, di mana fx-nya sudah diketahui, yaitu seperti ini misalnya. Sudah kelihatan ya papan tulisnya? Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke, baik. Fx-nya sama dengan 5x kuadrat min 11x plus 12. Maka nanti kalau kita mengikuti rumus ini, apa yang terjadi? Jadi gini, saya mau bikin logika sederhana. Ini insya Allah pelajaran kelas 11 semester ganjil kalau tidak salah, atau kelas 10. Saya lupa ingat. Misal gini ya, kalian sendiri akan ingat nanti ya. Kalau ini saya katakan aja dengan FA, maka jadinya akan jadi apa? Kalau Fx 5x kuadrat min 11x plus 12. Kalau FA jadinya apa? Ya. 5A kuadrat min 11A ditambah 12. Paham sampai sini? Paham. Paham ya? Baik. Nah, kalau saya lihat, saya perhatikan di sini, saya tidak membutuhkan A. Apa yang saya butuhkan ini? X ditambah H. Maka sekarang saya coba X ditambah H. Berarti kalau F X ditambah H, apa yang terjadi? 5 dalam kurung X ditambah H yang dikuadratkan min 11 X ditambah H ditambah dengan 12. Paham sampai sini? Kalau Fx 5x kuadrat min 11x plus 12. Kalau FA, berarti kan kita mengganti variabel X dengan variabel A. Berarti 5A kuadrat min 11A plus 12. Nah, karena di sini saya tidak punya kepentingan terhadap A, tapi kepentingan saya terhadap X plus H, maka variabel X ini saya ganti dengan X plus H. Paham sampai sini? Paham. Paham ya? Maka nanti kita jabarkan 5 dalam kurung X kuadrat plus 2HX plus H kuadrat. Ini saya kalikan min 11X min 11H ditambah 12. Kemudian berarti hasil saya apa? Fx ditambah H, sorry. Saya taruh di sini aja ya. Berarti Fx ditambah H saya sama dengan 5x kuadrat plus 10hx plus 5h kuadrat min 11x min 11h ditambah dengan 12. Nah, tadi saya punya Fx apa? Fx saya apa? Kita tulis ulang. Fx saya apa? 5x kuadrat
min 11X plus 12. Lihat di sini ada, saya gunakan warna yang lainnya. Ada Fx plus H dikurangi dengan Fx. Oke, baik. Ini saya kurangkan juga, saya mengikuti itu. Saya kurangkan ini. Saya kurangkan ya. Saya kurangkan. Nah, ini dikurangi. Dikurangi. Maka ini kan bisa saya coret. Oke, saya pakai warna merah ya. Ini kan bisa saya coret. Ini dengan ini 0. Benar nggak? Ini dengan ini 0. Dan ini dengan ini 0. Berarti sekarang Fx ditambah H dikurangi dengan Fx, hasilnya apa kira-kira? Hasilnya adalah 10 Hx, gitu kan? Ditambah 5H kuadrat min 11H. Sampai sini paham? Kan tinggal ini aja hasilnya, 1, 2, dan 3. Kemudian kita masukkan di kasusnya. Limit H mendekati 0, Fx plus H min Fx, kita sudah tahu hasilnya. 10Hx plus 5X kuadrat. 5H kuadrat. 5H kuadrat min 11H. Kita bagi dengan apa? H itu sendiri ya. Nah, gimana kita menyelesaikannya? Salah satu teknik menyelesaikan limit adalah apa? Dengan difaktorkan. Perhatikan, ini punya unsur H, ini punya unsur H, ini punya unsur H, maka hanya saya keluarkan. Berarti di sini tinggal 10X, karena hanya sudah keluar, plus 5H min 11. Dibagi dengan H itu sendiri ya. Dibagi dengan H itu sendiri. Oke, baik. Dibagi dengan H itu sendiri. Nah, maka kan bisa kita coret hanya. Di dalam limit, ketika sudah melakukan pencoretan, maka tinggal dimasukkan angkanya. Oke, baik. Hanya sekarang ini perhatikan, saya masukkan ke sini. Maka hasilnya berapa? Hasilnya adalah sama dengan 10X ditambah 0 dikurang 11. Maka hasil akhirnya berapa? 10X min 11. Paham sampai sini? Paham, Pak. Nah, perhatikan. Sekarang saya ke sini dulu. Saya tanya dulu ya. Apakah di pelajaran fisika sudah diajari materi turunan? Di materi fisika sudah diajari turunan belum? Di materi fisika sudah diajari turunan belum? Sudah? Sudah ya? Baik, saya sedikit mengulas. Perhatikan. Kalau ada turunan, notasi turunan, saya membahas singkat secara turunan. Kalau ditulis seperti ini adalah versinya Lagrange. Jadi lambangnya Y aksen sama dengan F aksen X. Nah, kalau ada Fx diturunkan jadinya ini. Ini versinya Lagrange. Versinya Lagrange. Tapi kalau versinya Leibniz, ini masing-masing penemu ya, masing-masing penemu notasi ya.
Kalau versinya Leibniz itu ini. DY per DX, DFX per DX. Jadi pada hakikatnya DY DX itu sama dengan Y aksen. F aksen ya sama dengan DFX DX. Ini notasi Leibniz. Ya. Nah, ada apa namanya? Perhatikan di sini ya. Bentar. Hal-hal penting terkait turunan ya, hal-hal penting terkait turunan. Apabila ada sebuah konstanta, di sini K adalah lambang dari suatu konstanta. Apabila ada suatu konstanta, itu diturunkan, saya perjelas di sini ya, konstanta, itu diturunkan, maka hasilnya pasti 0. Sedangkan apabila ada sebuah konstanta yang mengikuti X, diturunkan maka hasilnya pasti konstanta itu sendiri. Contoh, sekarang saya memberikan contoh yang ini, yang teori ini, yang teori ini. Bentar ya. Oke, baik. Nah, kalau ada sebuah konstanta yang diikuti oleh variabel X pangkat 1, maka turunannya adalah ini. Konstanta itu sendiri. Jadi contoh ya, sekarang contoh yang ini. Contoh yang ini misalnya. Kalau saya punya Fx itu sama dengan min 11, maka F aksen X-nya berapa? Pasti 0. Paham ya? Karena min 11 ini konstanta. Kalau saya punya Y sama dengan misalnya 23, maka Y aksen saya berapa? Pasti 0. Kalau saya punya Y sama dengan misalnya 2/207 misalnya, maka Y aksen saya berapa? Berapa? 0. Maka Y aksen saya berapa? 0. 0 juga kan? Karena apa? 2/207 adalah bagian dari konstanta itu sendiri. Misalkan saya punya Fx lagi min 2027. Maka sama. Tapi lambangnya beda ya. Lambangnya maka menggunakan lambang F aksen X. F aksen X saya tetap 0. Paham sampai sini ya? Kemudian sekarang bagaimana memahamkan F aksen X? Contoh ini contohnya. Misalkan saya punya Fx sama dengan 17x. Maka ya sudah, turunan saya berapa? F aksen X-nya? Hasilnya? 17. Tinggal membuang X-nya saja. Paham sampai sini? Paham, Pak. Paham ya? Kemudian contoh yang lain misalkan F aksen X itu min 2/13x. Maka F aksen X saya berapa? Min 2/13. 2/13. Udah tinggal buang X-nya saja. Misalkan saya punya Y sama dengan apa namanya? Y misalkan X. Maka Y aksen saya sama dengan berapa? Lihat, kalau angka nggak tertulis seperti ini artinya angka berapa? Kalau nggak tertulis seperti ini. 1. Nah, maka Y aksen sama dengan 1. 1 ya. Paham ya sampai sini ya, insya Allah ya. Ini ada angka 1 di sini. Kalau nggak tertulis berarti ada angka 1. Ntar saya hapus dulu. Oke. Insya Allah mudah ya. Karena ini nanti terkait dengan dalil lalu pita tadi. Nanti yang saya tuliskan tadi, El Hospital tadi ya. Itu bacanya lalu pita itu bahasa Perancis itu. Penemunya memang orang namanya itu. Saya ntar ya. Ya, klik dulu. Saya pindah tempat aja ya, kan tempatnya nggak cukup. Kemudian yang ketiga, saya taruh di page berikutnya ini.
Nah ini ya. Kemudian ada rumus turunan yang lain, yaitu yang ini. Nah, bagaimana kita mengaplikasikan ini? Contoh lah, ini contoh ini. Ini rumus yang ketiga tadi ya. 1, 2 sudah paham ya, sekarang yang ketiga. Nah, semisal saya punya fx, perhatikan, acuannya nanti di sini. Sama dengan 3x pangkat 7. Maka f aksen x-nya kayak apa? Perhatikan. Cara memahaminya mudah. Perhatikan di sini. Rumus aslinya ini. Rumus aslinya ini. Ketika diturunkan hasilnya ini. Perhatikan ciri khasnya. N-nya turun ke bawah. N-nya turun ke bawah sini. Maka jadinya N kali A ini. Perhatikan. Kemudian setelah dilakukan itu pangkatnya tinggal dikurangi 1. Itulah ciri khas dari turunan. Berarti di sini hasilnya berapa? 7 turun. 7. Kan? 3x Kita kalikan dengan 3, 3x pangkatnya kita kurangi 1. Gitu aja. Berarti hasilnya berapa? 21x pangkat 6. Berapa? 6. Kemudian coba aja lagi yang lain. Misalnya fx sama dengan min 3/5 x pangkat 5. Maka f aksen x-nya berapa? 5-nya turun. 5 kali min 3/5 jadinya berapa? Min 3. Min 3, benar. Pangkatnya jadi pangkat? 4. 4. Paham sampai sini ya? Kemudian misalnya saya punya Y. Nah, saya bikin 4x pangkat min 2. Maka f aksen x-nya berapa? Lambangnya Y ya. Maka Y aksennya sama dengan berapa? Min 8. Min 2 turun, kali 4 jadi berapa? Min 8. Min 8. Pangkatnya dikurangi 1 jadi? Min 1. Min 3. Min 3. Min 2 dikurangi 1 kan? Min 2. Ya, Pak. Jadi seperti ini ya. Turunan itu ya seperti ini, mudah ya. Maka perhatikan, sekarang saya mau masuk ke inti masalah, yaitu tentang, sudah paham ya tadi ya. Mudah-mudahan di page berikutnya, ntar page 3 ini, saya mau masukkan, nah ini yang akan kita pelajari, penerapan dalil L-Hospital atau lalu pita ya pada limit fungsi aljabar. Bentar ya. Nah, ini yang akan kita terapkan. Pak Alim tak nyari soalnya dulu ya. Mudah-mudahan ada. Bentar ya. Nah ini ada, soalnya udah nggak karu-karuan ini, sudah Pak Alim coret-coret. Kita kembali ke slide kita aja dulu. Ini tadi ya. Tanggal 4 ini ya slide kita ya. Nah ini ya. Sorry, maaf. Saya coba carikan soal dulu. Saya keluar dulu dari sini ya.